Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali ke Aura Semeton ya, yang dimana memang keberanian Aura berbicara langsung dengan seorang gubernur begitu ya. Ternyata ada netizen yang mengapresiasi, menyebut dan salut begitu ya dengan keberanian dari Aura begitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari banyak sekali kemarin yang mengulik-ulik siapa sih sebenarnya Aura itu, dari mana sih kepercayaan dirinya yang luar biasa itu tumbuh begitu. Ternyata kalau kita kulik-kulik videonya ya bukan orang sembarangan lah. Karena ini menarik Semeton ya. Kenapa saya bilang begitu ya. Ini menarik untuk terakhir Semeton, bagaimana videonya? Ini dia. Menurut saya justru malah salut pada anak gadis itu. Saya salut terhadap keberaniannya. Dan Dedi menurut saya harus lebih bijak. Untuk anak sekecil itu dilawan dengan power ya, gubernur gitu, yang bawa media gitu menurut saya kurang bijak menurut saya. Jadi saya merasa kok kayak nyelekit gitu ketika diintimidatif gitu. Lu miskin, kenapa lu miskin? Lu nggak sadar kemiskinan, lu gue bantu. Ya persoalannya logikanya nggak nyampe gitu, butuh delivery pesan yang lebih bijak menurut saya. Ketimbang dengan intimidatif itu diviralkan seperti itu, kemudian seantero menghina. Sorry, menurut saya itu nggak bagus gitu. Gaya yang terlalu intimidatif ke semua orang itu bikin blunder kamu. Gitu. Lama-lama itu kayak mie sedap, bikin enak karena kebanyakan koyanya. Teman-teman sudah menyimak video yang lagi viral sekarang ini terkait Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berdebat dengan anak tamatan SMA atau anak SMA yang anak kecil menurut saya tentang kebijakan penghapusan wisuda dan lain-lain. Banyak kemudian yang membuli anak itu karena menurutnya nggak masuk akal atau nyeleneh dan sebagainya. Tapi menurut saya malah saya salut terhadap anak itu, salut terhadap mentalnya, kemampuannya, keberaniannya berdebat langsung dengan gubernur yang secara popularitas, secara hierarkis dia jauh di atasnya. Dia itu berlabel gubernur, lengkap dengan kamera segala macam. Tapi anak itu berdebat dengan argumennya, dengan keterbatasannya dan sangat berani. Mungkin banyak orang yang nggak setuju terhadap argumentasi anak tersebut. Tapi saya sangat salut terhadap anak itu. Kenapa? Dia berani membangun argumentasi dengan keterbatasannya melawan seorang gubernur Deddy. Dan menurut saya Deddy, menurut saya dalam hal ini tidak bijak menyerang dengan intimidatif kemiskinan segala macam gitu. Bukan malah mendengar gitu apa yang terjadi, kenapa kemudian orang mau melakukan itu, rela berhutang-hutang kira-kira. Lebih banyak top down ya, men-strike, menekan gitu dengan powernya, dengan kemampuannya, ya beda lah gitu. Dari sisi kematangan, logika, berpikir segala macam pasti beda dengan knowledge-nya yang hanya anak SMA gitu. Tapi dia sudah berani berdebat gitu dengan panjang lebar, dengan argumentatif. Menurut saya justru malah salut pada anak gadis itu. Saya salut terhadap keberaniannya. Bahwa di sana sini ada keterbatasan ya memang kematangan berpikir, kematangan logika itu tidak kemudian ujuk-ujuk datang. Itu butuh waktu, butuh proses, butuh pendidikan segala macam. Tapi satu modal keberaniannya menurut saya layak diacungin jempol. Untuk anak sekecil itu dilawan dengan power ya, gubernur gitu, yang bawa media gitu menurut saya kurang bijak menurut saya. Jadi saya merasa kok kayak nyelekit gitu ketika diintimidatif gitu. Lu miskin, kenapa lu miskin? Lu nggak sadar kemiskinan, lu gue bantu. Ya persoalannya logikanya nggak nyampe gitu, butuh delivery pesan yang lebih bijak menurut saya. Ketimbang dengan intimidatif itu diviralkan seperti itu, kemudian seantero menghina. Sorry, menurut saya itu nggak bagus gitu, itu too much. Dan Deddy menurut saya harus lebih bijak cara penyampaiannya segala macam gitu, nggak kayak gitu. Pola seperti itu lama-lama bikin belenger. Gaya yang terlalu intimidatif ke semua orang
itu bikin blunder kamu. Gitu. Lama-lama itu kayak mie sedap, bikin enak karena kebanyakan koyanya. Gitu. Dan lu menurut gua sudah mulai agak bikin enak. Sorry itu sih. Salam. Tanya apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini, yang juara Olimpiade Fisika tuh. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Mendingan lo tuh jauhin Isyana aja. Tunggu dulu, tapi kenapa Isyana emang? Isyana itu sebenarnya hamil. Dan cowok yang hamilin dia itu udah kabur. Ya, makasih. Sorry ya, gue duluan. Gadis pengkritik KDM ini ternyata pernah tampil di TV. Pernah lihat video remaja yang mengkritik KDM karena adanya kebijakan Pemkab penggusuran rumah di pinggiran kali yang mengaku rakyat miskin. Tapi dikorbanin rakyat kecil. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin? saya mengaku. Ternyata kehidupannya nggak miskin-miskin amat. Dia udah biasa hidup serba glamour seperti artis. Pernah jadi on talent screen di beberapa TV nasional. Yang juara Olimpiade Fisika tuh. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya. Dia tuh sayang. Caca ini harus diurus. Agak-agak mirip ya, agak-agak mirip. Tapi pernyataan Bapak tadi menarik untuk kita pikirkan sebetulnya, untuk kita renungkan begitu maknanya. Tapi sebenarnya kalau menurut pribadi bahwa ketika memang ya yang namanya argumentasi, yang namanya orang yang ada yang suka ada yang tidak begitu. Tapi saya setuju pada poin memang keberanian. Tapi ketika memang keberanian tidak didasarkan oleh etika, itu yang jadi masalah begitu. Ya, tapi keberanian itu harus seiring dengan etika, di mana kita harus menggunakan gaya berbicara, di mana kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang nantinya mungkin nyampe gitu kan. Itu harus menggunakan etika. Tidak serta-merta kita keberanian tidak berlandaskan dari etika. Jadi begitulah yang terjadi begitu. Dan sekali lagi memang netizen bisa menilai bagaimana sih, apakah kalau dalam itu posisi Kang Deddy misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin semua juga netizen akan mengecam, akan merucik Kang Deddy. Tapi yang terjadi adalah ketika memang dalam posisi orang dibantu begitu ya, karena kan pengalaman netizen itu kan banyak tuh orang-orang yang dibantu, entah dari mana dia, entah siapa dia. Kalau sifatnya mau dibantu tapi menyalahkan bantuan atau menyalahkan orang yang bantu, habis akan dirujak begitu ya sama netizen. Itu kalaupun keberanian saya setuju. Tapi bagaimanapun keberanian kita, sekali lagi kalau tidak didasarkan oleh etika, begitulah yang terjadi ya, dirujak oleh netizen begitu ya. Jadi gitu, ini sebagai menarik sebetulnya, kita lanjutin. Bu, Bapak, saya minta maaf. sama nggak apa-apa loh, bebas aja, gak ada masalah. Hanya beda segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat, Pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat. Enggak, maksudnya jurusan buat masuk uni. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Lebih pinter dari saya. Amin. Kasih. Jadi Neng, ya Bayu, ini programnya program pemerintah Kabupaten Bekasi, ya. Jadi proyeknya proyek Pemkab Kabupaten Bekasi. Saya bantu ikut menyelesaikan. Ya, terima kasih ya. Mbak Aura mau diterima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili iya sih, Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta prohiman, Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima nggak? Bantuannya mau terima nggak? Mau terima nggak? Perlu nggak sih? Kalau nggak perlu jangan.
Jangan maksain. Perlu nggak? Nggak perlu. Mau terima nggak? Ya, wes. Biasa namanya juga anak muda. Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi nih, ada aja gebragannya, lu tahu. Lu pada udah ngeliat konten ini belum guys nih? Nih lu lihat nanti lu lihat guys. Ini anak kecil nih ya kan, namanya siapa sih? Neng Aura apa kalau nggak salah tuh ya kan? Pinter banget ngomong, tapi kagak ada nih poinnya apa lu? Apa? Terus udah gitu nih ya, apa namanya berdebat dengan Kang Deddy gitu ya kan? Terus Kang Deddy mengucapkan satu kalimat yang itu tuh jelek banget kayak, oh my god, gue puas banget sih sumpah. Kayak kata gue ya, Neng Aura, lu kan gak punya rumah nih ya kan, abis digusur nih ya kan. Bisa gak? Jangan sosokan menentang, jangan sosokan pengen mengkritik A, B, C, D, apa segala macem lu. Segala macem SMA pengen wisuda, lu terus mikirin adek lu nanti harus wisuda juga, apa lu? Apa? Wisuda itu adanya di kuliah doang. Kagak ada di SMA, kagak ada, SMP kagak ada, SD kagak ada. Ngapa lu mikir-mikirin begituan lu? Terus lu mikirin study tour lah, apalah segala macem. Mampu lu begitu? Kagak kan? Udah, diem dah. Udah mau digusur ya kan? Terus alhamdulillah lu dapet duit 10 juta. Udah bersyukur, jangan sosokan mengkritik lu. Dikritik balik aja diem lu. Ah, kesel banget gue. Udah dah, kuliah yang bener, ya kan? Kuliah yang bener nih, ya kan? Lu bahagiain dah tuh orang tua lu tuh. Kan orang tua lu juga bahagiain lu kan? Ngebela-belain sana sini apa segala macam demi lu kan? Nah, lu silakan dah tuh, nanti lo balas budi dah. Ibunya juga nih, setuju-setuju aja nih apa yang dibilang anaknya. Saya masih setuju-setuju aja ya apa yang dibilang anak saya ya. Nanti bisa saya bela-belain buat anak. Ya lo bela-belain ngapain? Bang Emok lu. Ih, gak tau malu nih. Hidupnya nih. Kesel banget gue. Ah, elah. Debat yuk deh yuk. Kesel gue. Ini lagi drama. Jadi ada anak lulusan SMA 1 Cikarang Utara yang namanya Aura Cinta, yang dimana rumahnya Aura Cinta dan orang tuanya ini digusur dari bantaran sungai karena menempati tanah negara. Nah, di saat yang bersamaan, si Aura Cinta ini juga mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal larangan wisuda sekolah. Kalau dari point of view-nya Aura Cinta, wisuda sekolah itu penting sebagai kenang-kenangan sebelum berpisah sama teman sekolah. Dan kalau dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, wisuda sekolah itu membebani orang tua siswa karena harus bayar atau ada biaya yang dikeluarkan, makanya dihilangkan. Yang jadi perhatian publik, Aura Cinta ini dengan sangat lantang dan vokal mengkritik kebijakan larangan wisuda. Padahal guys, Aura Cinta sendiri mengakui kalau dirinya dari kalangan gak mampu. Bahkan rumahnya aja digusur karena ada di bantaran sungai. Tapi dia tetap ngotot dan yakin kalau wisuda sekolah itu harus tetap diadakan. Orang tuanya dapat duit dari mana dia gak peduli, yang penting bisa wisuda. Tapi yang menarik perhatian gua, banyak orang yang nyalain Aura Cinta ini adalah sebuah standar TikTok. Apakah emang standar TikTok kayak gini? Segitu semeton ya, video lama Aura adalah seorang artis begitu ya, artis figuran atau apalah. Mungkin sikap keberaniannya, kepedeannya itu adalah mungkin sempat les atau apalah acting begitu ya, sehingga menumbuhkan kepedean yang begitu. Tapi sekali lagi, siapapun kita, entah itu artis, pejabat dan sebagainya, seberani apapun kita, yang pertama kita harus kedepankan adalah etika begitu ya. Yang dimana nantinya kalau kita beretika dengan membawa keberanian, luar biasa kita. Tapi kalau hanya mengandalkan keberanian saja, kita main sikat, kita tidak peduli siapa dia, padahal orang itu adalah yang ngebantu kita, sekali lagi habis kita dirujak ya. Gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.